Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Jerhi Wahyu Firnanda MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian Kuantitatif, dan juga teman-teman yang dirahmati Allah. Di sini saya Rizky Lutfiani dengan NIM 212011138 akan mempresentasikan hasil proposal penelitian saya dengan judul Pengaruh Metode Pembiasaan Asmaul Husna terhadap pembentukan karakter religius anak dengan sikap tanggung jawab, toleransi, dan jujur di TK Dharma Wanita Juwet. Yang melatar belakangi saya membuat proposal ini yaitu karena pendidikan Islam merupakan pengajaran tentang bentuk batin seseorang yang kelihatan pada tingkah lakunya. Ada beberapa faktor yang mana sangat berpengaruh pada karakter religius siswa. Salah satunya yaitu karena lingkungan setempat atau lingkungan sekolah yang kurang mengajarkan pendidikan Islam, di mana anak tersebut banyak mengikuti hal-hal negatif seperti berkata jorok. Pembiasaan akan timbul diakibatkan oleh proses penyusunan kecenderungan respon dengan menggunakan stimulus yang diulang-ulang. Ketika suatu kegiatan sudah biasa dikerjakan, maka seseorang akan terbiasa melakukannya dan lama-kelamaan akan menjadi tradisi baginya. Maka dari itu, di sini saya mengambil metode pembiasaan Asmaul Husna. Dengan cara setiap pagi sebelum pembelajaran dimulai, siswa dibiasakan membaca Asmaul Husna sebanyak 99. Maka seluruh siswa diharapkan akan hafal dengan sendirinya dan juga biasa mengamalkannya. Rumusan masalah yang pertama, adakah pengaruh pembiasaan membaca Asmaul Husna terhadap pembentukan kepribadian tanggung jawab siswa di TK Dharma Wanita Juwet? Yang kedua, pengaruh pembiasaan membaca Asmaul Husna terhadap pembentukan kepribadian toleransi. Yang ketiga, pengaruh terhadap pembentukan kepribadian jujur siswa di TK Dharma Wanita Juwet. Tujuan penelitian ini yang pertama yaitu untuk mengetahui apakah ada pengaruh pembiasaan membaca Asmaul Husna terhadap pembentukan kepribadian religius siswa yang berupa tanggung jawab, toleransi, dan juga jujur di TK Dharma Wanita Juwet. Hipotesis penelitian. Jika T hitung lebih dari T tabel atau probabilitas T kurang dari 0,05, maka HO ditolak dan HA diterima. Atau dengan kata lain, variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat. Yang kedua, jika T hitung kurang dari T tabel atau probabilitas T lebih dari 0,05, maka HO diterima dan HA ditolak. Dengan kata lain, variabel bebas tidak berpengaruh pada variabel terikat. Kesimpulan dari hal tersebut, yang pertama yaitu hipotesis kerja atau HA, adanya pengaruh yang positif dan signifikan antara pembiasaan membaca Asmaul Husna dengan pembentukan kepribadian religius anak dengan sikap tanggung jawab, toleransi, dan jujur pada peserta didik TK Dharma Wanita Juwet. Lalu, hipotesis 0 atau HO berbunyi, tidak ditemukan pengaruh yang positif dan signifikan antara pembiasaan membaca Asmaul Husna dengan pembentukan kepribadian religius anak dengan sikap tanggung jawab, toleransi, dan jujur pada peserta didik di TK Dharma Wanita Juwet. Jenis penelitian. Jenis penelitian yang saya gunakan di sini yaitu dengan menggunakan penelitian ex post facto. Penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan untuk meneliti siswa yang telah terjadi dan dibuktikan melalui data untuk menentukan faktor-faktor yang mendahului atau menentukan sebab-sebab yang mungkin atau peristiwa yang diteliti. Tujuan utama dari penelitian ex post facto ini untuk menemukan hubungan kausal dan fungsional di antara variabel-variabel. Perlakuan pada penelitian ini telah terjadi sebelum peneliti melakukannya. Artinya, peneliti tidak melakukan kontrol terhadap perlakuan tersebut. Variabel penelitian. Di sini ada dua variabel. Yang pertama ada variabel bebas dan yang kedua ada variabel terikat. Variabel bebas ini menjadi sebab timbulnya atau berubahnya variabel dependen atau variabel yang mempengaruhi. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas adalah pembiasaan membaca Asmaul Husna. Yang kedua ada variabel terikat. Variabel ini dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Dalam penelitian ini ada tiga variabel bebas, yaitu kepribadian religius siswa dengan sub variabel. Yang pertama kepribadian religius tanggung jawab atau Y1, yang kedua kepribadian religius toleransi atau Y2, dan yang ketiga kepribadian religius jujur atau Y3. Definisi operasional. Di sini ada dua variabel. Yang pertama variabel pembiasaan membaca Asmaul Husna. Definisi operasionalnya yaitu kegiatan membaca Asmaul Husna yang berjumlah 99 dengan berulang yang dilakukan secara bersamaan maupun mandiri. Alat ukur yang digunakan yaitu angket atau kuesioner. Hasil ukurnya menggunakan skor dan skalanya menggunakan skala Likert.
Yang variabel kedua yaitu ada kepribadian religius siswa dengan sebab tanggung jawab, toleransi, dan jujur. Definisi operasionalnya berasal dari faktor bawaan dan faktor luar yang diambil pada bab ini yaitu mengenai sikap tanggung jawab, toleransi, dan jujur. Alat yang digunakannya yaitu menggunakan angket, hasil ukurnya menggunakan skor, dan skalanya menggunakan skala Likert, sama seperti yang awal tadi. Selanjutnya yaitu instrumen penelitian. Pertanyaan yang ada dalam angket berpedoman pada indikator dari variabel penelitian yang dijabarkan dalam beberapa butir soal. Semua soal dalam angket berupa pertanyaan objektif, sehingga responden tinggal memilih dengan memberi tanda centang. Berikut ada tabel pedoman penskoran bukti angket. Ada pertanyaan positif dan negatif, dan ada 4 pilihan, yaitu ada selalu, sering, kadang-kadang, dan tidak pernah. Lalu skornya memiliki skor yang berbeda-beda. Yang terakhir ada analisis data. Yang pertama menggunakan analisis deskriptif data, yaitu berupa menyusun tabel distribusi frekuensi. Yang kedua menghitung gejala pusat, yaitu berupa min, median, dan modus. Dan yang ketiga menghitung variabilitas dengan menggunakan standar deviasi. Lalu yang kedua, analisis data yang kedua yaitu menggunakan uji prasyarat analisis. Cara yang pertama yaitu menggunakan uji normalitas data. Ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel dalam penelitian mempunyai sebaran atau tidak. Yang kedua, menggunakan uji linearitas. Ini digunakan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel bebas yang dijadikan prediktor mempunyai hubungan linear atau tidak terhadap variabel terikat. Lalu yang ketiga, menggunakan uji asumsi klasik. Di dalam uji asumsi klasik ini ada 3 tahap lagi, yaitu menggunakan uji heterokedastisitas, yang kedua uji multikolineritas, dan yang ketiga autokorelasi. Lalu analisis data yang terakhir yaitu menggunakan hipotesis. Metode analisis ini menggunakan regresi berganda yang melibatkan suatu variabel atau Y dan dipengaruhi oleh lebih dari satu variabel bebas atau X dengan ketentuan menggunakan uji T, uji F, dan koefisien determinasi. Lalu jadwal penelitian. Pada tanggal 9 September, saya mengajukan judul proposal penelitian. Tanggal 23 September, saya mulai bimbingan dan penyusunan proposal penelitian. Tanggal 21 Oktober, saya mengumpulkan data-data. Tanggal 11 November, saya menganalisis data-data tersebut. Dan yang terakhir, tanggal 16 Desember, penyerahan serta seminar proposal penelitian. Ilmu jangan jadi objek hafalan. Ilmu itu untuk memahami dan menuntaskan persoalan. Najwa Shihab. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.